Mari sama-sama mendengarkan dan perhatikan kajian Ahad Pagi bersama Ustaz Suherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi nujumi nayyarat, amma ba'd. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita awali kajian kita sekali lagi dengan membaca suratul Fatihah, besar harapan suratul Fatihah yang dibaca menjadi syifa, obat penawar dari setiap penyakit yang diderita baik di kalangan kita, para keluarga kita, para guru-guru kita, jamaah kita, sekaligus menjadi nilai rahmat bagi mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, baik yang mewakafkan, yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, pengurus yang sampai saat ini terus khidmat melayani umat dan jamaah yang terus istiqamah untuk memakmurkannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beberapa waktu lalu bangsa kita merayakan kemerdekaannya. Pastinya kita memahami bahwa kemerdekaan yang diraih itu bukan hadiah dari penjajah, melainkan bentuk semangat. Dan pastinya kita memahami semuanya itu karena memang nasrum minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Narasi Al-Quran ada istilah kata Nasrullah, ada Nasrum minallah. Kalau Nasrullah itu memang mutlak semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dibuktikan ketika terjadi Fathu Makkah, Al-Futuhat Al-Makkiyah, pembebasan kota Makkah, itu betul-betul mutlak pertolongan totalitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Karena tidak terjadi pertikaian, peperangan, apalagi sampai meneteskan darah sedikit pun. Ya, kita paham bahwa Fathu Makkah itu adalah sesuatu yang sangat ajaib dan itu mutlak pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nasru minallah, ada pertolongan dari Allah. Nah, ikhtiarnya itu dilakukan oleh para founding father kita, para pahlawan kita. Maka tadi saya katakan ini adalah nasrum minallah. Terlepas dari apapun euforia yang dilakukan berkenaan dengan kemerdekaan, maka pantas satu ayat, bahkan 2-3 ayat ini menjadi refleksi bagi kita ketika kita pada posisi kemerdekaan itu sudah bisa didapatkan. Kalau kita lihat di ayat ke-6, 7, dan 8 dari surah Ibrahim, ini merupakan refleksi bagi kita bahwa kemerdekaan itu bukan semata-mata euforia yang harus dilaksanakan, apalagi sampai menghabiskan anggaran. Kalau kita lihat di ayat ke-6 dari surah Ibrahim, walaupun ayat ini dikhitabkan, ditujukan kepada Nabi Musa beserta umatnya, akan tetapi justru ini diingatkan kembali untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Bahwa kita memahami segala bentuk-bentuk penjajahan itu bukan hanya terjadi pada saat-saat ini. Akan tetapi sejak zaman Nabi pun juga pernah terjadi.
bagaimana dikrit yang dikeluarkan di masa Nabi Musa alaihi salam, yudzabbihuna abna'akum, seseorang yang mendapatkan amanah tertinggi, pucuk kepemimpinan, mampu mengeluarkan dikrit untuk mengeksekusi anak laki-laki. Sebagaimana kita tahu, kata yudzabbihu itu bukan sekedar menyembelih, tapi kalau ditambah tasydid itu maka maknanya adalah memutilasi. Ya, zabbaha yudzabbihu. Kalau zabaha itu hanya sekedar memotong, tapi kalau zabbaha maka ini memutilasi. Dikrit yang dikeluarkan tidak tanggung-tanggung bahwa kalau ada yang lahir anak laki-laki maka eksekusi segera. Wa yastahyuna nisa'akum, dan dibiarkan hidup anak perempuannya namun dalam keadaan hina. Ini dikrit ataupun bentuk penjajahan di masa Nabi Musa alaihi salam. Tapi Allah ingatkan, idz anjakum min ali fir'aun, ketika kami merdekakan engkau wahai Nabi Musa alaihi salam beserta pengikut-pengikutnya, atau diselamatkan oleh Allah atau diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihat di penghujung ayat 6 tadi. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Ternyata kemerdekaan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemenangan itu juga adalah bentuk ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita nanti di ayat berikutnya menjadi orang-orang yang bersyukur atau menjadi orang-orang yang kufur? Makanya ayat ke-7 Allah ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur sejatinya itu kembali kepada bangsa ini sendiri. Makanya di ayat ke-8, lau ini tama'at, kalaulah semua manusia dan jin sejak zaman Nabi Adam itu dikumpulkan, mereka semuanya bersyukur kepada Allah, justru tidak pernah menambah wibawanya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di antara mereka dikumpulkan, baik di kalangan manusia dan jin, sejak zaman Nabi Adam sampai dengan detik ini juga tidak mau bersyukur kepada Allah, juga tidak pernah mengurangi wibawanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan ketika kita memahami ayat 7 ini seakan-akan Allah ini ingin selalu disyukuri terus, ingin selalu diucapkan terima kasih terus. Tapi justru sebaliknya, bahwa syukur itu akan kembali kepada kita. Syukur itu akan kembali kepada bangsa yang besar ini, manakala mereka mampu mengaktualisasikan wujud daripada kemerdekaan ataupun kemenangan, ya, maka yang kedua refleksinya ada dalam Quran surah An-Nasr. Bagaimana mengaktualisasikan daripada wujud syukur nikmat itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan ini memang yang diminta oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW tatkala beliau sudah membebaskan kota Mekah. Fasabbih, bukan kalimat takbir pula, bukan euforia yang tadi saya sampaikan dengan anggaran yang cukup fantastis pula, tapi justru kalimat tasbih inilah yang menafikan segala sifat-sifat keangkuhan atau keakuannya. Karena bisa jadi ada di antara kita yang selalu ya mengatakan, oh kalau bukan karena saya atau para pendahulu saya, ini nggak akan merdeka negeri dan bangsa ini. Maka kalimat tasbih itulah sekiranya mentasbihkan, menafikan segala sifat-sifat keakuan. Tahmid, sebagaimana kita pahami, ada kalimat tahmid syukurnya. Ya, tahmid bukan hanya sekedar lisan syukur, tapi juga bil arkan, secara amaliyah. Makanya dianjurkan bagaimana tahmid secara bil arkan ini, ikuti koridor yang sudah Allah tentukan. Nah, dan dilanjutkan dengan amaliyah wastaghfir, dengan memperbanyak istighfar. Apa sebab? Bisa jadi kita yang merasakan kemerdekaan ini belum mampu mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan pemberinya. Ya, bisa jadi ketika kemerdekaan ini diberikan kepada kita, kita belum bisa untuk mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan pemberinya. Maka kalimat istighfar inilah yang sekiranya menjadi kalimat maaf kita, ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan banyaknya media informasi yang memberikan masyarakat kita kurang tenang sampai saat ini. Adanya muncul isu megatrust dan sebagainya.
Maka kalimat istighfar ini saya rasa adalah kalimat yang paling tepat untuk terus kita lafazkan, bukan hanya akhir-akhir ini, sampai akhir hayat kita. Sebab kalau kita lihat kalimat istighfar ini menjadi asbab daf'ul bala, ya, ditolaknya segala bentuk-bentuk ujian atau menolak segala bentuk-bentuk cobaan, termasuk informasi yang sampai saat ini beredar di tengah-tengah kita terkait bencana ataupun itu. Maka sebagaimana Rasulullah SAW pernah berdoa di depan Ka'bah, ya Rabbal Ka'bah, wahai zat yang memiliki Ka'bah ini, engkau maha mengetahui bagaimana kondisi orang-orang jahiliyah. Ketika disampaikan dakwah kepada mereka, justru mereka menolaknya. Bahkan tidak cukup sampai di situ, dibalas dengan kejahatan. Apakah engkau akan mengazab mereka? Ini kata Nabi. Dan Allah balas dalam surah Al-Anfal, wa makana liyu'adzibahum wa anta fihim. Mustahil aku akan mengazab mereka, wahai Muhammad, sementara engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Artinya satu potensi kita terhindar dari azab itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena Nabi Muhammad tidak tinggal bersama kita, tidak berada di tengah-tengah kita. Berarti sangat potensi bagi kita lebih dekat dengan azab. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan lagi, kalau saya sudah tidak ada, apakah engkau akan mengazab mereka? Wa makana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mustahil aku akan mengazab mereka manakala di antara mereka masih banyak yang beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya rasa ini adalah salah satu momen yang paling tepat, ya, untuk kita terus banyak tasbih, tahmid, sekaligus juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu ditutup dengan kalimat innahu kana tawwaba. Kalau perlu ya kita melaksanakan yang namanya pertaubatan. Ada satu dialog yang mungkin ini menjadi refleksi juga buat kita. Tatkala Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, idza futihat al-Faris war Rum, manakala ada kesempatan bagi kalian untuk bisa menaklukkan Persia dan Romawi, ayu qaumin antum. Nabi mengatakan kalian ini akan menjadi kaum yang seperti apa, bangsa yang seperti apa. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, naqulu bima amarallah wa na'malu ma yu'marun. Kami akan mengatakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Nabi bertanya kembali, afa ghairu dzalik, apa benar akan seperti itu? Yang Nabi takutkan adalah pasca kemerdekaan, pasca kemenangan ini bisa diberikan, justru sebaliknya, hum yatanafasun, ada di antara mereka yang saling mengaku-aku, kalau bukan karena saya. Hum yatahasadun, kalau sudah seperti itu akhirnya muncul saling gesek, saling tikai, saling hasad, iri, dengki, hasud. Ya kalau sudah yatahasadun, yatafarraqun, maka konsekuensi dari itu semuanya akan bercerai-berai. Ya maka mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nabi ini tidak terjadi kepada bangsa kita yang besar ini. Ya mengingat bahwa wujud syukur nikmat kita sekali lagi dengan kalimat tasbih, tahmid, dan istighfar, mudah-mudahan asbab daripada nikmat Allah yang terus-menerus Allah berikan untuk bangsa yang besar ini, terutama untuk kita yang selalu mengaktualisasikannya. Jadi refleksi untuk kita bersama bahwa kemerdekaan sekali lagi itu merupakan balaun mir rabbikum azim, cobaan yang paling berat. Maka mudah-mudahan kita bisa mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan dan mudah-mudahan kita akan tuntaskan tafsir surah Asy-Syams, di mana sebagaimana kita tahu bahwa Asy-Syams di ayat 1 sampai ayat keempat ini merupakan informasi senternya adalah berkenaan dengan Syams itu sendiri, yaitu berkenaan dengan matahari itu sendiri, di mana matahari itu keberadaannya bisa memberikan manfaat, bahkan tidak cukup sampai di situ, memberikan ekosistem dalam setiap kehidupan. Kita bisa bayangkan kalau kita hidup ini tidak ada sinar matahari,
Kita hidup tidak ada yang namanya matahari. Apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan sampai saat ini hanyalah kegelapan-kegelapan yang menghantui. Maka Allah katakan wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya. Wal qamari idza talaha, ayat berikutnya sampai ayat keempat itu senternya sebetulnya bicara tentang matahari. Bagaimana rembulan itu bisa mengikuti matahari. Bagaimana siang itu sinar mataharinya betul-betul menampakkan. Wal laili idza yaghshaha, dan di malam hari itu sinar mataharinya ditutup. Artinya apa? Allah ingin berbicara tentang poros daripada surah Asy-Syams itu berkenaan dengan matahari yang nanti akan dikorelasikan dengan hati ataupun yang dikenal dengan kebaikan-kebaikan dimensi batinnya. Salah satu contoh sebagaimana Tufail bin Amr ad-Dawsi ya, yang diangkat dalam asbab daripada surah ini, retorika dakwah yang beliau sampaikan itu pasca beliau masuk Islam sangat rasis sekali. Jadi ketika beliau masuk Islam, beliau memahami Islam ini dalam sudut pandang yang rasis, ya radikal. Bahkan beliau pun juga memposisikan adanya rasialisme di antara kaumnya. Maka tatkala selesai mengikrarkan keislaman, dia kembali ke wilayahnya, di wilayah suku Daus. Ini suku Daus, ini adalah sukunya beliau. Beliau tegaskan bahwa baini wa bainakum hijab, antara aku dengan kalian ini ada dinding penghalang. Ana muslim wa antum kafir, katanya. Saya muslim, kalian ini kafir. Begitupun sebaliknya, beliau sampaikan kepada istrinya, baini wa bainaki hijab, antara aku dengan engkau wahai istriku ada dinding penghalang. Saya muslim, kamu kafir. Saya selamat, kamu enggak. Ini kata beliau. Jadi memandang Islam, memahami Islam dalam sudut pandang yang rasisme, yang rasialisme juga. Maka beberapa tahun ia sampaikan risalah Islam itu tidak direspon dengan baik. Bukan simpati yang hadir, tapi apatis di kalangan sukunya. Karena begitu kecewa dengan kebiasaan yang dilakukan oleh suku Daus, suku Daus itu tidak lepas aktivitasnya, kalau enggak la'bul maisir, ya, main judi, atau enggak yang kedua perzinahan. Maka begitu kesal dia kembali ke Rasulullah SAW minta agar didoakan. Ya, salah satu request doanya adalah lenyapkan suku Daus ini. Dan bisa dibayangkan tatkala Tufail bin Amr ad-Dawsi itu hadir di hadapan Nabi, hadir pula pada saat itu sahabat-sahabat senior. Tufail bin Amr ad-Dawsi minta agar suku Daus ini dilenyapkan. Maka Nabi Muhammad SAW merespon itu, langsung mengangkat kedua tangannya. Bisa dibayangkan kalau ternyata di situ ada sahabat-sahabat senior yang melihat responnya Nabi begitu cepat, langsung mengangkat tangan. Apa yang dirasakan oleh sahabat senior, perasaannya pastinya rasa khawatir dan rasa takut itu ada. Sebab apa? Karena sahabat-sahabat ini meyakini kalau Nabi sudah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, mustahil tidak diterima oleh Allah dan bahkan langsung diijabah oleh Allah. Ini yang ditakutkan. Maka tatkala sahabat-sahabat melihat Nabi justru mengangkat kedua tangannya berbalik, doa yang diucapkan bukan untuk menghancurkan kaum Daus, suku Daus, tapi justru Allahumma hdi qauma Daus, ya Allah berikan petunjuk kepada suku Daus. Maka disitulah setelah Nabi mendoakan, Nabi mengajarkan kepada Tufail bin Amr ad-Dawsi, kalau dakwahmu ingin diikuti bak rembulan itu mengikuti matahari, maka posisikan dirimu sebagai matahari. Wal qamari idza taraha, demi rembulan yang mengikutinya. Nyanyi ini kan kembali ke matahari. Maka sampaikan keberadaanmu itu harus bisa memberikan manfaat. Sampaikan dakwahmu itu harus menyejukkan. Dakwahmu itu harus menasehati, bukan nyakiti. Harus bisa merangkul mereka, bukan memukul mereka. Harus bisa membuat masyarakat ini menjadi harmonis, dinamis. Ya, bukan dikit-dikit rasis, apalagi dikit-dikit memvonis. Ya, maka apa yang disampaikan oleh Nabi ini dibawa oleh beliau, yang kemudian beliau sampaikan sesuai apa yang dia lakukan, apa yang disampaikan oleh Nabi.
Ternyata beberapa tahun, kisaran 3 tahun, itu kurang lebih 80 keluarga dari suku Daus masuk Islam. Kita bisa bayangkan kalau 80 keluarga itu belum terhitung anak, ya, keturunan-keturunannya, suami istrinya, ya, itu kalau ditotalkan ratusan. Dan salah satu di antara yang masuk Islam asbab daripada Tufail bin Amr ad-Dausi adalah perawi hadis yang sangat banyak meriwayatkan, ya, bernama Abu Hurairah. Jadi Hurairah itu merupakan dari suku Daus. Nah, jadi ayat 1 sampai ayat 4 ini bicara bagaimana memposisikan dirinya sebagai matahari yang bisa memberikan manfaat. Ayat 5 dan 6 ini bicara tentang maknya, itu bisa bicara tentang ciptaannya atau bicara tentang penciptanya. Ya, karena Allah menggunakan narasi was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Maknya itu bisa berfungsi sebagai mausuliyah. Artinya apa? Ketika berfungsi sebagai mausuliyah, maka langit ini dalam penciptaannya begitu luar biasa. Nah, itu yang akan diangkat. Tapi maknya juga berfungsi sebagai masdariyah. Artinya apa? Yang diangkat justru bukan makhluknya, tapi penciptanya. Begitu hebat kalau langit saja tercipta seperti ini, dengan 7 lapisnya, dengan berdiri tegak tanpa tiangnya. Lalu bagaimana sang penciptanya? Bukankah lebih hebat dari ciptaannya? Nah, jadi maknya yang kedua bisa fungsinya sebagai masdariyah. Nah, sekarang kita akan masuk pada inti daripada pembahasan surah Asy-Syams. Sebagaimana kita tahu bahwa surah Asy-Syams ini merupakan isyarat daripada tazkiyatun nafas. Walaupun bukan hanya di satu surah Asy-Syams saja, semua ayat itu punya fungsi sebagai tazkiyatun nafas. Makanya kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi membaca ayat Al-Quran itu selalu mengubah, ya, yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik, yang tadinya tidak sehat, ya, amaliyahnya itu menjadi sehat. Inilah salah satu di antara fungsi ayat Al-Quran secara keseluruhan merupakan isyarat daripada tazkiyatun nafas. Nah, namun intinya ada dalam surah Asy-Syams sebagaimana ayat yang akan kita bahas setelah ini, ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah karuniakan 2 potensi pada diri kita, ada potensi fujur, ada potensi takwa. Atau kalau kita katakan ada buruk, ada baiknya. Makanya di saat usia 4 bulan dalam rahim ibunda kita ini ditetapkan ada takdir mu'allaknya. As-sa'idun huwa am syaki. Apakah nanti orang ini menjadi jahat atau menjadi buruk? Mohon maaf, jadi jahat atau menjadi baik. Ya. Ternyata memang 2 potensi itu sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Akan tetapi ketika fujur itu ditempatkan sesuai dengan tempatnya, akan bisa menjadi nilai ibadah. Misalkan ketika fujur berlandaskan nafsu itu ditempatkan kepada suami pada istrinya yang sah, maka ini akan menjadi nilai ibadah. Tapi ketika fujur itu diletakkan kepada suami dan suami itu berselingkuh, nah maka ini tidak menempatkan pada tempatnya. Nah, maka kalimat fujur, sesuatu yang tidak baik ini, termasuk diantaranya takwa. Artinya Allah ciptakan fujur itu karena memang ingin bisa mendeteksi bahwa ini perbuatan baik. Jadi bagaimana mungkin kalau kita bisa memahami ini adalah perbuatan baik kalau tidak ada fujurnya. Nah, jadi fujur itu dihadirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingin mengetahui mana nilai-nilai takwanya. Satu contoh misalkan di ayat qad aflaha man zakkaha, ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa sekalipun ada orang yang berproses, satu contoh, dalam anatomi tubuh kita Bapak Ibu ini kan potensi. Misalkan penglihatan, mata ini fungsinya kalau hanya sekedar untuk melihat, maka yang buruk-buruk juga pasti akan dilihat.
Tapi bagaimana mata ini berproses, yang tadinya sering melihat sesuatu yang buruk, tapi dia berproses untuk menjadi lebih baik, melihat perkara yang baik-baik. Telinga yang tadinya selalu mendengarkan perkara-perkara yang tidak baik, tapi dia berproses untuk mendengarkan perkara-perkara yang baik. Maka qad aflaha man zakkaha. Allah jamin bahwa sesungguhnya orang yang mulai berproses menjadi lebih baik, membersihkan kalimat-kalimat fujurnya, sifat-sifat fujurnya, maka sungguh zakkaha, dia sudah ditetapkan seperti halnya orang yang melakukan. Orang yang belum pernah tahajud, Bapak Ibu, diminta untuk tahajud, beratnya luar biasa memang. Itu berproses. Makanya di surah An-Nisa ayat 100 Allah berikan konsekuensi. Wa may yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran. Sebagaimana kita tahu kasus yang pernah membunuh 99 orang, yang tatkala beliau bertanya kepada ahlul ilm, kemudian ahlul ilm berdasarkan teks, jangankan 99, satu saja engkau tidak akan dimaafkan. Maka akhirnya digenapkan oleh orang itu, dia cari kembali, ketemu dengan ahlul hikmah. Apa kata ahlul hikmah? Beliau mengatakan bahwa circle-mu itu kurang baik, apalagi keberadaanmu di lingkungan itu mempengaruhi mereka. Maka keluarlah engkau. Ayat itu kan bicara tentang hijrah, harus keluar menuju tempat yang lebih baik. Nah, di sini kita bisa pahami Bapak Ibu, kalau ada orang yang mau hijrah, itu jangan menyalahkan orang. Ya, kadang kita suka mengatakan hal demikian, saya ini seperti ini gara-gara ente nih. Padahal bagaimana kondisi tadi disampaikan, orang itu berada pada lingkungan tersebut karena memang orang itu yang mewarnai mereka. Tapi bukan circle-nya yang mewarnai orang tersebut. Maka diminta untuk keluar. Ya. Pada saat dia keluar, ternyata Allah tetapkan kematiannya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran. Dan itu kan baru berproses, Bapak Ibu. Qadarullah, ternyata bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Allah tetapkan terhadap orang ini min ahlil khair, termasuk orang baik. Bahkan ada sahabat Nabi, sebagaimana kita tahu, masuk Islam pasca sholat subuh. Jadi ketika sholat subuh sahabat-sahabat yang lain ini selesai, dia baru mengikrarkan keislamannya. Karena apa? Karena pasca sholat subuh Nabi memproklamirkan kita akan siap-siap perang Uhud. Nah, maka dia akhirnya melihat sahabat-sahabat yang lain mau perang Uhud, dia ikut dan dia mengikrarkan keislamannya. Saat di proses perang Uhud, beliau ternyata menjadi korban. Ya, beliau terbunuh di situ, dan terbunuh sebelum sholat zuhur atau waktu zuhur tiba. Makanya kata Nabi, ini orang paling beruntung, amalannya paling dikit, ujrohnya paling besar. Nah, kita kan tidak tahu Bapak Ibu. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran. Ada orang yang niatannya berproses itu. Makanya orang yang berproses, Allah sudah berikan konsekuensinya. Qad aflaha man zakkaha. Sekalipun dia baru memulai proses itu, maka zakkaha sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih berbahaya lagi kalau ternyata ada wa qad khaba man dassaha. Dikaruniakan fujur, tapi fujurnya itu menjadi nikmat bagi dia. Atau kejahatannya itu menjadi nyaman bagi dia. Kan ada orang yang merasa nyaman dengan kejahatannya, ada orang yang merasa nikmat dengan keburukan-keburukannya. Maka konsekuensi apa kata Allah? Qad khaba man dassaha. Itu nggak cukup di akhirat nanti dibalas, tapi justru dibayar cash oleh Allah di dunia. Qad khaba. Kata khoba itu adalah satu bentuk azab yang diberikan kepada Abu Lahab. Bagaimana kondisi Abu Lahab? Sebagaimana kita tahu, surah Al-Lahab diturunkan dengan jarak kematian beliau itu kan cukup lama, sekitar 10 tahun. Ya, pasca surah itu diturunkan, yaitu sudah mulai azab di dunianya itu kepada Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tabbat itu sama maknanya dengan khoba. Khoba itu seperti halnya kita
makan, ya, mendapatkan makanan apa, sabar sekarang apa, Ustaz? Atau misalkan ada pastelnya Bapak Ibu. Nah, isi pastel itu kan sayuran misalkan, untuk sayur. Bapak Ibu bawa pulang ke rumah, kemudian didiamkan sampai berlarut-larut itu berhari-hari. Sekitar 4 hari baru ditengok kembali. Apa yang terjadi pada lontong sayurnya? Bau, basi. Itulah kondisinya, bentuk azab yang diberikan kepada orang yang merasa nyaman dengan maksiatnya, yang merasa nikmat dengan kejahatan-kejahatannya. Qad khaba man dassaha, maka khaba itu persis seperti halnya bentuk azab yang diberikan kepada Abu Lahab. Sebagaimana kita tahu bagaimana Abu Lahab terserang penyakit, bentuknya kalau dulu namanya lepra, sampai pada proses kematiannya istrinya pun juga enggan untuk memakamkan, tapi justru dari jarak jauh, ya, dia menggeser jenazahnya itu dengan alat, ya, entah kalau kita sebut namanya tombak ataupun apa, yang kemudian digeser dari kejauhan, jatuh, dan dari kejauhan orang itu nggak mau menguruknya, tapi justru melemparkannya dengan bebatuan agar tertimbun. Ini salah satu di antara bentuk azab yang ketika merasa nyaman dengan kemaksiatannya, merasa nikmat dengan kejahatannya. Ya, lalu Allah angkat siapa? Seperti kasusnya kadzabat samudu bitaghwaha idzim ba'atsa ashqaha. Seperti halnya kaum Samud yang merasa nyaman dengan kemaksiatannya. Seperti halnya kaum Samud yang merasa nikmat dengan kejahatannya. Padahal sudah dihadirkan sosok Nabi di tengah-tengah beliau, dan kaum Samud ini kalau kita lihat secara nasab merupakan nasab dari kaum Ad. Kaum Ad ini merupakan nasab dari cucunya Nabi Nuh alaihissalam, Syams. Ya, jadi ada garis keturunan ke Nabi Nuh alaihissalam. Ini kaum Samud. Nah, kaum Samud ini merupakan, kalau kita belajar peradaban Arab, ini kategori al-Arab al-Ba'idah, Arab pendahulu yang sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Ya karena mereka nantang azab Allah, wala yakhafu uqbaha, enggak takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan nabinya, Nabi Saleh alaihi salam, tapi justru beliau minta bukti dari kenabian Nabi Saleh. Apa diantaranya? Hadirkan di balik batu yang besar ini, yaitu 1 ekor unta betina, dengan kriteria disebutkan itu. Untanya harus betina, untanya harus sedang mengandung 10 bulan. Ya, kenapa kok untanya yang harus mengandung 10 bulan? Karena dalam kebiasaan orang Arab, kalau ada yang memiliki unta yang sedang mengandung 10 bulan, ini rezeki nomplok Bapak Ibu. Rezeki yang sangat luar biasa. Kalau dijual, unta yang sedang mengandung 10 bulan itu harganya fantastis. Ya bagi orang yang paham, pasti dia akan merelasikan itu. Tapi kalau bagi orang yang paham, ya biasa-biasa saja. Makanya nanti dalam surah At-Takwir disebutkan wa idzal 'isyaru uttilat, demi unta yang sedang mengandung 10 bulan. Dalam proses kiamat pasti akan ditinggalkan. Apa maksudnya? Harta yang sebegitu banyak itu kiasan sebetulnya. Bagi mereka yang punya banyak harta, nanti di hari kiamat pasti akan ditinggalkan, fokus pada dirinya sendiri. Idzal 'isyaru uttilat. Nah, memang profesi yang dikaruniakan kepada kaum Samud oleh Allah Subhanahu wa taala ini keahlian fisiknya kuat, ya, bisa memahat, kalau sekarang kita sebut namanya teknik sipil mungkin ya. Jadi beliau itu bisa bangun rumah bukan dari batu, tapi justru gunung-gunung itu dipahat betul-betul. Dan kita bisa merasakan, bahkan melihat salah satu di antara bukti ya keajaiban tersebut, bahkan bukti daripada kehebatan mereka itu ada di wilayah Yordan. Kalau di Yordan ada di Petra Bapak Ibu. Kalau di Madinah itu ada di wilayah utaranya, antara perbatasan Tabuk dengan Madinah itu ada namanya Madain Saleh. Ya, Madain Saleh itu kampungnya Nabi Saleh. Kalau sekarang disebut namanya apa? Al-Ula, ya. Al-Ula. Itu betul-betul dibuat, belum ada bor, belum ada apa-apa, tapi justru dipahat, kemudian dibangun rumah.
Ya, dan mereka begitu sombongnya mengatakan, ya kalau sudah rumah dari gunung ini nggak mungkin hancur, kata beliau. Dan nanti dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diminta oleh mereka, di balik batu ini tolong hadirkan Nabi Saleh seekor unta betina dan yang sedang mengandung 10 bulan. Maka Nabi Saleh meminta kepada Allah, pecah batunya, hadir satu ekor unta betina yang sedang mengandung 10 bulan. Kita tidak mengambil kisah-kisah Israiliyat ya Bapak Ibu, karena dalam Qasaisul Anbiya itu di surah di karya daripada Imam Ibnu Katsir banyak diangkat kisah-kisah Israiliyat. Nah, terlepas ketika mereka kemudian melihat mukjizat Nabi Saleh, akhirnya bagaimana? Ya, mereka akhirnya ada di antara mereka yang beriman, tapi sedikit di antara mereka yang meyakini itu. Wah, ini sihir nih Nabi Saleh. Tapi Nabi Saleh membuat kesepakatan karena unta ini sedang mengandung, ada satu sungai dikhususkan satu hari khusus untuk unta ini. Ya, sebagaimana kita tahu kalau unta itu minum kan butuh wadah yang banyak. Maka diminta satu hari khusus untuk unta ini. Kalian tidak boleh mengambil air di sungai ini. Nanti kalian akan merasakan nikmatnya. Unta ini akan menghasilkan, memproduksi susu, dan susunya itu bukan 1, 2, 3 orang yang menikmati, tapi satu kampung ini. Akhirnya 1 hari, 2 hari itu berjalan, nggak ada fujurnya sama sekali. Tapi ketika 3 hari, dari 9 orang ini akhirnya apa? Memproklamasikan kalau kita tidak diizinkan mengambil air dalam 1 hari, kita dalam keadaan haus. Lalu bagaimana caranya? Biar kita bisa punya kesempatan mengambil air itu terus menerus, ya kalau tidak ada cara lain selain mengeksekusi unta itu. Maka dieksekusilah unta tersebut, ya. Dengan cara apa? Dengan cara dibunuhnya. Dan cara membunuhnya pun juga unik. Kaum Samud itu semuanya keluar Bapak Ibu. Yang mengeksekusi 9 orang karena untanya begitu besar, dan Nabi Saleh mengingatkan, naqatallah, untanya Allah. Kalian jangan macam-macam dengan untanya Allah. Jadi segala nama yang kalau dikaitkan, digandengkan dengan nama Allah, ini bukan sembarang unta, ini untanya Allah. Kalau kalian mengeksekusi, maka konsekuensi yang marah itu siapa? Yang punya unta. Maka pada saat itu pula lah akhirnya dieksekusi, sementara kaum Samud yang lain berkeliling Bapak Ibu, membuat lingkaran, memberikan support kepada orang itu. Ayo, ayo, ayo. Maka disinilah jatuh hukum kepada kaum Samud, asyariku fisyarri syarrun. Orang yang bersekutu dalam kemaksiatan, dalam kejahatan, sama jahatnya. Ya. Oh, saya nggak melakukan perzinahan, tapi saya hanya melegalkan undang-undang alat kontrasepsi. Bapak Ibu mohon maaf lahir batin. Mungkin itu salah satu di antaranya. Nah, yang kedua, ketika hukum surah Al-Anfal ayat 25 mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu. Hendaklah kalian takut kalau ternyata ada di antara satu kampung 2-3 orang yang melakukan kemaksiatan, tapi orang salehnya diem aja. Itu azab yang kena bukan kepada 2-3 orang, tapi satu wilayah itu yang kena. Ini termasuk kaum Samud berlaku. Mereka itu nggak melakukan yang mengeksekusi 9 orang, tapi karena mereka mensupport, tidak mengingatkan kalau itu adalah perihal buruk, tapi justru mengiyakan, maka mereka berada di dalam lingkaran azab itu. Dan diingatkan kembali oleh Nabi Saleh, hati-hati, ini untanya Allah, akan turun azab kepada kalian. La yakhafu uqbaha, nantang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dibuktikan Allah kalau menurunkan azab Bapak Ibu itu biasanya dikasih jeda waktu. Dibuktikan ada 3 hari jeda waktunya. Jeda waktu pertama diberikan apa? Warna kuning, kulitnya mulai menguning. Hari kedua kulitnya mulai memerah. Hari ketiga kulitnya mulai menghitam. Nah, disitulah akhirnya Allah turunkan azab, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Kata damdama itu diulang-ulang. Kalau goncangannya sekali 2 kali itu namanya zalala. Tapi kalau diulang-ulang menjadi zalzala itu goncangannya berkali-kali. Nah, karena sudah berdiri Ustadz Jaya, berarti isyarat bagi saya untuk mengakhiri. Bapak Ibu, ini menjadi refleksi penting bagi kita bahwa
ketika kita korelasikan dengan wujud syukur nikmat kita, ketika kita tidak bisa mengaktualisasikan wujud syukur nikmat kita dan bahkan merasa nyaman dengan kemaksiatan, bagaimana Allah sudah mengangkat kisah kaum Samud. Tapi ketika kita mulai berproses untuk memperbaiki diri, qad aflaha man zakkaha, tidak ada sesuatu yang sampainya itu dinilai, tapi justru sebaliknya, baru mulai proses saja Allah sudah bersihkan kita. Maka ini salah satu di antara tazkiyatun nafas yang menjadi refleksi bagi kita bersama. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Terima kasih Pak Ustaz, karena waktu sudah menunjukkan siang dan insyaallah hari ini ada yang mau konsultasi perihal tentang mau masuk Islam Ustaz. Nanti kita langsung diskusi di rumah Pradah An-Nasr. Terakhir mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan surah yang tadi disampaikan, ayat per ayat yang disampaikan menjadi refleksi sekali lagi buat kita bersama. Usi nafsi wa iyyakum, dan Allah karuniakan kepada kita kemampuan untuk bisa mengimplementasikan segala bentuk-bentuk kebaikan-kebaikan. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.